Sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan yang telah hadir. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti webinar kita yang akan membahas mengenai teknologi LIDAR pada perhitungan volume muatan tambang. Mungkin langsung saja kita mulai dan saya akan memberikan kesempatan duluan ke Pak Daniel untuk memecahkan company profile dari kita, Lenusa Consulting. Silakan Pak Daniel. Siap, terima kasih Pak Julio. Perkenalkan teman-teman, saya Daniel. Webinar ini hari ini dapat sukses karena kita berkolaborasi antara Lenusa Consulting dengan Widya Robotics. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya akan membacakan sedikit tentang siapa sih kami, siapa sih Lenusa. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah tahu ya siapa tentang Lenusa, tetapi mungkin beberapa juga belum mengenal siapa itu Lenusa. Nah, Lenusa itu adalah konsultan tambang Bapak Ibu. Dan kita konsultan tambang yang sudah berdiri dari Oktober 2017. Jadi sudah sekitar 5 tahun ya, 5 tahun berdiri, dan kita juga sudah memiliki izin-izin lengkap seperti Kemenkumham dengan nomor AHU yang tertera di presentasi ini. Juga kita juga memiliki banyak cabang bisnis ya, salah satunya project mining, software, dan juga training dan webinar. Nah, visi kami adalah memberikan solusi pendekatan terbaik dalam seluruh lingkup proyek melalui langkah konsultasi yang terintegrasi dengan teknologi terkini dan selalu inovatif. Makanya sesuai dengan visi ini kita juga bekerja sama dengan Widya Robotik, karena teknologi LIDAR ini teknologi yang inovatif ya menurut kami, dan membuat masa depan tuh ada pada teknologi. Nah, selanjutnya misi Lenusa memperluas keterampilan teknis manajemen, meningkatkan komprehensi melalui pengembangan manusia, penguasaan teknologi yang muktahir, serta mempererat hubungan profesional dan untuk mencapai kolaborasi dan saling meningkatkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jasa dan pelayanan di Lenusa ada salah satunya eksplorasi. Jadi kita menghandle juga manajemen eksplorasi, pemetaan geologi, pemetaan geoteknik, pengeboran eksplorasi, dan percontohan eksplorasi. Dan lingkungan pertambangan seperti pemantauan lingkungan, survei RKL, RPL, pengelolaan air asam tambang, dan pengendalian erosi. Dan itu kita juga jasa kami juga dalam bidang. Jadi investigasi geoteknik pertambangan, hidrologi, hidrogeologi, kita juga provide, serta training Bapak Ibu. Training seputar geoteknik tambang, hidrogeologi, desain penambangan, dan manajemen proyek. Nah, kegiatan apa sih portofolio Lenusa? Nah, salah satunya adalah kita sudah pernah mengerjakan geocell design di Pekanbaru untuk tol Palembang dan Pekanbaru, di mana merupakan anak perusahaan dari PT Tinelo dan PT Hutama Karya. Setelah itu kita pernah juga memiliki project open pit slope design on nickel dari PT Anela Resources dan Bumanik, serta waste dam slope stability analysis and design. Juga pernah geotechnic assessment, repability investigation, coal open pit, groundwater, dan lain-lainnya. Juga beberapa perusahaan-perusahaan yang cukup ternama ya, salah satunya Inti Bara Perdana, Ansaf Inti Resources, pada ID Petro Energy, Kayan Putra Utama Group, Jembayan, dan di Zamatra. Untuk legalitas tidak perlu diragukan lagi Bapak Ibu, karena kita sudah berbadan hukum seperti Kemenkumham, memiliki izin usaha jasa pertambangan atau IUJP, memiliki tanda daftar perusahaan, akta pendirian tanggal 13 Oktober 2017, dan juga kita perusahaan yang taat pajak Bapak Ibu. Jadi kita memiliki NPWP. Dan kantor cabang kita sudah ada di Jakarta, Yogyakarta, Samarinda, Banjarmasin, dan Bali. Nah, untuk
kita memiliki webinar dan training yang sangat menarik. Setelah webinar ini, diantaranya penggunaan drone dalam survei dan pemetaan, juga future training kita implementasi GeoStudio dalam evaluasi kestabilan tanggul dan bendungan urugan. Nah, yang sebelah kiri untuk yang basic level ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang kanan levelnya untuk yang advance. Jadi kita menggunakan juga software Leapfrog Geo dan GeoStudio. Nah, selain memberikan training, kita juga official partner dari Leapfrog Geo, GeoStudio, dan juga kita berpartner sama Sequent dan Rock Science. Nah, ini salah satu training-training sebelumnya yang pernah kita lakukan. Salah satunya training bersama Rock Science. Pembicaranya salah satunya adalah Managing Director dari Lenusa Consulting. Juga kita pernah training mengenai geotechnical modeling workshop secara offline ya. Jadi kita selain online, kita juga melayani offline. Dan juga 2D and 3D slope analysis using Rock Science tools. Oke, sekian penjelasan apa sih Lenusa dari saya. Saya kembalikan ke Pak Julio, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Daniel. Sama-sama Pak. Selanjutnya, saya langsung saja berikan ke rekan-rekan dari pihak Widya Robotik. Ini ke Pak Gatot, silakan Pak. Pak Amran. Oh, Pak Amran, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Julio atas waktunya. Mungkin sebelum saya melakukan pemaparan ya, mungkin Pak Julio dibantu untuk pembukaan dulu nih untuk memutar videonya produk kami ya Pak, yang LS4 Oh, siap. Siap Pak, siap. Mungkin di Pak Daniel? Oke, sebentar. Oke, siap. Oke. Sembari menunggu, mungkin saya perkenalkan ya Pak, Bapak-Bapak sekalian dan Ibu-Ibu mungkin. Jadi saya ini adalah Project Manager terkait dari produk Video Load Scanner. Dan ini adalah salah satu produk dari kami. Material adalah komponen utama dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam prosesnya, dibutuhkan manajemen material yang baik dengan perhitungan yang tepat agar penggunaan material dapat menjadi lebih efisien. Saat ini, masih banyak perusahaan yang menggunakan metode manual dalam melakukan perhitungan material. Hal ini dapat menyebabkan permasalahan dalam tingkat akurasi serta membutuhkan lebih banyak waktu dalam melakukan perhitungan. Selain persoalan tingkat akurasi, persoalan lainnya adalah munculnya potensi kecurangan yang dilakukan oleh oknum di lapangan karena minimnya pengawasan dan transparansi dalam pencatatan perhitungan. Widya Load Scanner Portable hadir memberikan solusi yang cepat, tepat, dan akurat dalam perhitungan volume material. Teknologi Widya Load Scanner Portal juga memudahkan pengguna untuk memindahkan load scanner dari satu area ke area yang lain. Dengan terobosan ini, efektivitas kerja dalam pengukuran material dapat dilakukan dengan lebih mudah dan fleksibel. Dengan memanfaatkan teknologi laser ladder, proses perhitungan akan menjadi lebih cepat dan praktis dibandingkan perhitungan manual, serta dapat menghasilkan akurasi pembacaan data volume material hingga 98,5%. Hasil perhitungan material Widya Load Scanner bersifat real-time, sehingga dapat langsung diketahui berapa volume dari material yang telah dilakukan proses scanning. Proses pengukuran juga dapat dipantau secara langsung melalui dashboard, sehingga mencegah potensi terjadinya kecurangan. Widya Load Scanner
adalah harapan dalam peningkatan mutu manajemen, seperti kecepatan dalam pendataan material, sehingga produktivitas akan menjadi lebih optimal. Baik, terima kasih Pak Julio ya. Jadi mungkin saya izin share screen ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, apakah sudah terlihat Pak Julio? Sudah Pak. Sudah Pak. Jelas. Baik. Ya, terima kasih untuk waktunya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait produk kami, LED Scanner ya, dimulai dari latar belakang hingga implementasi yang sudah kami lakukan. Nah, mungkin dari awal dulu. Jadi latar belakangnya pada tahun 2019 itu berawal dari kebutuhan divisi Stratek ya, dari PT PP Persero. Di mana mungkin di awal cerita ini mungkin saya sedikit menceritakan bahwa dulu itu kami diminta untuk melihat di proyek yang ada di Bandara Yogyakarta ya, atau YIA ya, ketika proses pembangunan. Di mana ada beberapa hal yang menjadikan kendala dari sisi operasional. Isu yang sangat besar itu adalah terkait dari loss-nya atau hilangnya keuangan ya, artinya material yang masuk dan apapun yang stok yang ada atau yang tersedia itu tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Hingga loss datanya itu hingga mencapai per minggunya mencapai sekitar 5 miliar. Artinya itu adalah isu yang sangat besar. Sehingga dari isu tersebut kami diminta untuk membuat sebuah teknologi yang bisa mendata material masuk, kemudian yang kedua dapat mendata material ketika sudah dalam berwujud stok. Kemudian awal implementasi kami itu di November 2019 itu kami menggunakan kamera stereo. Jadi ada 2 kamera menggunakan algoritma triangle, kemudian itu menggunakan secara komputasi begitu. Namun di kala itu ada banyak kendala begitu. Implementasi dari penggunaan kamera tentunya ada banyak pengaruh ya, dari sisi gelap terang, kemudian siang dan malam, sehingga hal itu membuat kami terus berinovasi. Sehingga di bulan Maret di tahun 2020, kami mencoba mengembangkan menggunakan teknologi baru. Teknologi baru selain kamera ya, jadi kami menggunakan LiDAR. Itu adalah latar belakang di mana produk Widya Load Scanner ini menggunakan LiDAR. Nah, apa sih LiDAR itu? Jadi apabila kita melihat dari sisi teori ya, apabila Bapak-Bapak Ibu sekalian melihat di Wikipedia itu secara umum LiDAR itu adalah Light Detection and Ranging ya. Jadi sebuah teknologi peraba jarak jauh optik yang mengukur properti cahaya yang tersebar untuk menemukan jarak dan atau informasi lain dari target yang jauh. Artinya dari LiDAR ini berarti fungsi utamanya adalah dapat mengukur jarak dan atau informasi lain dari target yang jauh. Kemudian untuk aplikasinya sangat banyak. Bisa geodesi, arkeologi, geografi, seismolog, peraba jarak laut, dan sebagainya. Dan tentunya saja aplikasi yang kami lakukan untuk implementasi ini adalah di bidang konstruksi, di mana membutuhkan pengukuran volume. Nah, kemudian LiDAR pada LED scanner. Jadi LiDAR yang kami pakai itu untuk apa sih? Gitu. Mungkin dari Bapak Ibu itu ingin tahu gitu ya, penasaran gitu. Jadi
tentunya sebagai sensor utama ya untuk mendapatkan data permukaan dari bidang objek yang diukur. Jadi ini adalah bagaimana ditampilkan di sebelah kiri ini ada LIDAR ya. Jadi LIDAR itu mengirim sebuah sinar laser, kemudian akan dipantulkan, kemudian akan diterima kembali. Di mana data tersebut dapat diolah dan dicitrakan menjadi sebuah image ya. Seperti pada gambar sebelah kanan. Jadi ini di sini ada contoh di mana hasil scan yang warna merah ini adalah alas jalan begitu. Kemudian di sisi sebelah kanan ini yang ada berwarna biru, ini adalah tangga ya, tangga untuk mengukur volume secara manual. Jadi memang ini adalah contoh real yang ada di site, ini di PTPP Balongan. Jadi ada kondisi di sini adalah alat unit kami LS Portable dipasang, kemudian di sini adalah alat atau tangga yang digunakan untuk menghitung secara manual. Baik, nah mungkin sebelum saya menjelaskan bagaimana Widya Load Scanner ini digunakan dan bagaimana cara melangkah pengukurannya, mungkin ini sedikit mengcompare ya. Pengukuran secara manual sendiri, itu kan secara langkah-langkahnya cukup beresiko ya, selain beresiko membutuhkan waktu yang lama, di mana membutuhkan operator sendiri harus naik ke atas truk, kemudian harus menggunakan mistarol, kemudian menghitung rata-ratanya, kemudian hasil pengukuran tersebut dicatat pada kertasnya. Artinya dibutuhkan rekap data, kemudian dibutuhkan proses digitalisasi, di mana hal itu memakan waktu lama dan kurang efisien. Nah, seperti halnya di video sebelumnya, jadi di video sebelumnya sudah diperlihatkan bahwa produk kami di Widya Load Scanner ini adalah load scanner yang generasi terakhir ya, artinya terakhir hingga saat ini, bukan terakhir di masa depan ya, artinya mungkin bisa akan dikembangkan kembali. Di mana untuk LS Portable ini sudah berupa anhang, di mana bisa untuk move-nya ya, untuk mobilitasnya bisa ditarik secara langsung menggunakan kendaraan, ataupun bisa di-towing untuk jarak yang jauh. Jadi ini sebuah solusi yang kami berikan atas masukan dari klien juga, di mana proyek-proyek konstruksi itu sering berjalan dengan kurun waktu yang tidak lama. Jadi tidak sampai 1 tahun, namun hanya hitungan bulan. Terkadang hanya sekitar 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Gitu. Jadi kurang dari 1 tahun. Sehingga ini adalah jawaban atau solusi bagi klien kami ataupun perusahaan yang menginginkan alat ukur volume yang dimana mobilitasnya bisa sangat tinggi ya dan mudah dipindahkan. Nah, untuk pengukuran Widya Load Scanner sendiri, jadi langkah pengukurannya sangat mudah. Jadi di dalam secara keseluruhan di Widya Load Scanner untuk portable ini, di dalamnya sudah terdapat komputer di mana operator yang terlihat di gambar pada bagian kiri ini mengisi data form pada aplikasi, kemudian melakukan scan bruto. Kemudian setelah scan bruto, kemudian nanti kendaraannya akan ngedamping ya atau menurunkan materialnya di titik tertentu. Kemudian truk nanti akan di-scan taranya atau muatan kosongnya, sehingga akan mendapatkan data neto. Nah, data tersebut sudah direkap ya oleh sistem dan dapat dilihat ataupun diunduh di web dimanapun berada. Gitu. Jadi sudah memudahkan untuk proses rekap data bulanan, kemudian mungkin goals dalam bulan ini sudah tercapai berapa material yang masuk, begitu. Sehingga ini menjawab kebutuhan daripada kebutuhan
yang disampaikan pada latar belakang sebelumnya, di mana menghitung material yang masuk, kemudian mengimplementasikan juga sebagai kebutuhan untuk material yang di stok begitu, apabila itu digunakan untuk stok bahan. Gitu. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja sistem Media Load Scanner ya? Jadi hasil dari titik-titik pembacaan jarak dari sensor lidar. Jadi titik-titik yang banyak, dia bisa dikatakan bisa ribuan atau jutaan, itu nanti akan menjadi sebuah point cloud ya. Dari point cloud itu akan diproses menjadi ditarik garis lurus ya untuk processing image-nya. Nah, dari garis lurus ini nantinya akan dikalkulate menggunakan algoritma convex Hertz. Akan menjadi 3D volume dan datanya akan bisa diperhitungkan. Nah, untuk cara kerja dari sisi pengukuran Media Load Scanner yang pertama ya, jadi implementasi di pertama, kami sebelum mengimplementasikan Media Load Scanner dalam bentuk portable, itu ada yang berbentuk fix ya. Nah, jadi kami deploy di atas timbangan, di mana material yang ada di truk itu pada bagian atasnya itu rata. Sehingga perhitungannya adalah hasil scan brutonya, kemudian ada hasil scan tara, dari perhitungan hasil scan tara dan bruto dikurangkan menjadi isi dari muatan truk tersebut. Nah, kemudian kami juga terus berinovasi ya, sesuai dengan kebutuhan di klien, di mana latar belakangnya adalah material yang ada itu belum tentu flat atau datar. Jadi ada yang bongkahan batu, bebatuan, atau mungkin split yang agak besar, di mana pada bagian permukaan bruto ini bisa dilihat bahwa tidak rata, di mana algoritma yang digunakan untuk perhitungan volume tentunya tidak bisa diterapkan menggunakan metode tara dikurangi bruto. Sehingga di pengembangan selanjutnya kami juga memiliki fitur di mana bruto dan tara ini akan diproses, di mana ujung dari area bak tertinggi ini akan di-compare dengan data yang taranya dari sisi bruto. Kemudian datanya itu akan di-merge atau digabungkan. Ketika data tersebut digabungkan, kemudian akan kami eliminasi. Jadi ada proses filtering, di mana apabila Bapak-Bapak Ibu melihat di sisi pada bagian bruto dan tara ini ada bagian kanopi ya. Kanopi dari bak truk, di mana ketika proses merge ini sebelumnya sudah ada proses filtrasi atau eliminasi, sehingga bagian ujung ini sudah dihilangkan. Nah, kemudian baru setelah proses tersebut akan dikalkulate menggunakan algoritma convex Hertz, di mana ketika diwujudkan dalam simulasi akan membentuk sebuah material pada gambar bagian bawah ini dan dapat dikalkulasi nilainya sebesar 24,59 meter kubik. Ya, mungkin demikian dari saya untuk pemaparan terkait produk Media Load Scanner. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Julio. Halo Pak Julio. Ya Pak, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Semoga kalau mungkin ada teman-teman yang punya pertanyaan disimpan dulu ya, karena di akhir sesi kita akan ada sesi Q&A untuk Bapak Amran dan Bapak Gatut. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Pak Gatut, silakan Pak.
Ya, baik. Terima kasih banyak ya Pak Daniel, Pak Julio, dan rekan-rekan dari Lenusa juga. Sama-sama, Pak. Ya, sebelumnya salam kenal ya. Mungkin sedikit saya perkenalan lagi nih pada rekan-rekan yang pada hadir pada webinar siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Gatut. Saya mewakili Widya Robotics sebagai Head Business Development. Mungkin kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Amran ya, terkait dari teknologi load scanner ya, secara teknis seperti itu ya. Mungkin saya sedikit menjelaskan nih terkait dari sudut pandang seorang marketing gitu, ataupun mungkin terkait dari kita sudah pernah implementasi di mana, background story-nya dan lain sebagainya. Saya mohon izin untuk share screen, Pak Daniel, Pak Julio, rekan-rekan dari Lenusa. Silakan, Pak. Ya, ini apakah sudah masuk ya untuk share screen saya? Semoga sudah masuk. Baik, jadi mungkin sebelum masuk ke produk nih, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Amran. Mungkin saya sedikit mau memperkenalkan diri. Tadi juga dari Pak Julio dan Pak Daniel ya sudah memperkenalkan mengenai Lenusa juga. Saya mau izin untuk memperkenalkan dari Widya Robotik. Jadi kalau dari Widya Robotik sendiri, pada dasarnya kami merupakan perusahaan pengembang teknologi kecerdasan buatan atau AI ya, Artificial Intelligence, otomasi dan robotika. Nah, kami berdiri sejak tahun 2018 dan memang dari saat itu ya hingga saat ini kami juga memperkenalkan lah atau membawa teknologi yang cukup baru mungkin ya di Indonesia seperti itu. Salah satunya juga Load Scanner, di mana kami juga menjadi salah satu dari top 10 perusahaan AI dan robotika di Indonesia. Dan produk-produk kami pun juga sudah diimplementasikan di berbagai perusahaan ya, di user-user kami, baik dari ranahnya government, BUMN seperti itu, atau swasta juga. Dan sedikit tadi saya sampaikan, kami juga sudah berdiri dari tahun 2018 dan salah satu dari teknologi kita juga sudah diakui lah oleh pemerintah Indonesia juga dari Kementerian Perindustrian untuk teknologi load scanner, di mana teknologi load scanner ini menjadi salah satu yang solusi cukup efisien gitu untuk efisiensi manufaktur. Nah, ini bentar, ini gambarnya sedikit terpotong ya. Jadi Widya Load Scanner ini merupakan teknologi untuk menghitung volume yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amran, di mana teknologi load scanner ini menggunakan teknologi laser lidar. Jadi supaya apple to apple ya, biasanya untuk menghitung volume secara manual seperti itu kan membutuhkan beberapa orang sekaligus ya, tadi disampaikan oleh Pak Amran. Ada yang naik ke atas bak truk, terus ada yang mencatatkan di kertas lalu di-upload lagi ke Excel seperti itu, membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, sedangkan kita tahu sendiri kadang-kadang ada di lapangan ya atau di site seperti itu, antrian truk ini juga cukup padat ya, karena memang ya dari perusahaan maupun dari partner seperti kontraktor atau vendor juga kan mengejar untuk ritase juga seperti itu, sehingga menyebabkan banyak antrian. Nah, untuk solusinya seperti itu ya, dari Widya Load Scanner ini kita dapat menghitung volume itu yang sebelumnya bisa mencapai ya 5 sampai 10 menit barangkali seperti itu, dari load scanner ini hanya membutuhkan waktu 45 detik hingga 1 menit aja seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk dari Widya Load Scanner, nah sebelumnya juga terkait dari yang utama juga terkait akurasi, di mana kalau biasanya perhitungan secara manual juga tadi disampaikan oleh Pak Amran juga itu membutuhkan membutuhkan cara perhitungan yang sangat detail ya, maksudnya dalam arti ketika sebelumnya dengan cara manual ini ya perhitungannya kadang-kadang ada yang tadi ya menggunakan Mista roll seperti itu ataupun menggunakan rata-rata bucket dari eskavator seperti itu, kita tidak tahu untuk dasar kejelasan dari akurasinya itu dari mana seperti itu, apalagi dengan rata-rata ritase saja dari truknya. Nah itu menyebabkan menyebabkan ya kita tidak tahu untuk akurasinya seberapa. Dari Widya Load Scanner ini kita klaim untuk akurasi itu hingga mencapai 98,5% untuk mendapatkan hasil volume yang ingin kita cari seperti itu. Mungkin sedikit saya recap kembali terkait dari mekanisme perhitungannya. Ini ada truk yang datang ya ke area pengukuran. Jadi mungkin kalau di ilustrasi gambar ini dia
pengukurannya di atas jembatan timbang ya. Namun pada dasarnya jembatan timbang dengan load scanner ini merupakan kedua teknologi yang berbeda. Jadi load scanner ini juga bisa diimplementasikan di area ground-nya jembatan timbang seperti itu untuk mendapatkan posisi permukaan lantai yang rata seperti itu ya. Nah, namun tidak harus di jembatan timbang, jadi bisa juga dengan di paving block ataupun bisa juga di semen gitu ya, di konkrit seperti itu supaya mendapatkan permukaan lantai yang rata. Nah, ketika sudah truk ini memasuki ke area pengukuran, dia akan dilakukan pengukuran pertama, yaitu pengukuran bruto untuk mencari permukaan atas dari material yang dibawa untuk scan pertama, lalu kemudian truk akan keluar dari area pengukuran menumpahkan materialnya ke area dumping site atau stockpile seperti itu. Ketika sudah dituangkan semua, maka truk dia akan kembali lagi ke area pengukuran lagi untuk mendapatkan data bak kosongnya seperti itu. Jadi ketika sudah mendapatkan data bruto atau data material yang truk saat kondisi penuh, lalu kemudian sudah mendapatkan data tara, yaitu saat truk dalam posisi kosong, material sudah di-dumping seperti itu, maka dari sistem Widya Load Scanner ini akan menghitung volume atau berat bersihnya atau netonya seperti itu untuk mendapatkan data aslinya itu seperti apa gitu loh setelah dilakukan pengukuran. Lalu berikutnya ketika sudah dilakukan pengukuran, data tersebut akan dapat dipantau melalui web-based dashboard dari Widya Robotik juga, di mana dapat diketahui nanti identitas dari truknya sendiri, misalnya dari nomor lambung, lalu material apa yang dibawa dari kontraktor atau vendor mana, seperti itu. Terus bruto, tara, dan netonya seperti apa, waktu timbang isi dan waktu timbang kosongnya seperti apa. Dari sisi reporting pun juga dapat diketahui kira-kira untuk bukti atau evidence juga ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi kan sempat di-mention juga ada nomor lambung atau plat nomor gitu ya. Itu dapat diketahui dari kamera ada yang di bagian depan untuk mengetahui posisi bagian depan truknya. Jadi banyak dapat info dari situ. Lalu kita juga provide kamera dari bagian atas untuk mengetahui bukti atau evidence bak ini tuh sudah dikosongkan secara habis atau belum seperti itu. Ataupun ketika dia membawa material ya kita dapat mengetahui posisi atau kondisi material ini ketika saat penuh itu seperti apa. Nah itu ya dapat diketahui juga dari sisi web reporting-nya seperti itu. Nah ini kurang lebih dari dashboard-nya tadi ya untuk tampilannya sendiri. Jadi ketika dia dilakukan scanning untuk dari volume itu dia posisinya seperti ini. Jadi akan langsung ke crop atau apa ya istilahnya, kita beri nama kayak semacam crop box gitu untuk dapat mengetahui area bak truk atau vessel. Jadi leader ini dia akan fokus kepada bak truknya aja seperti itu. Lalu ketika sudah mendapatkan hasil volumenya juga seperti itu untuk bruto, tara, dan netonya. Nah, mungkin tadi juga secara timeline ya dari Bapak Ibu ya sudah disampaikan juga terkait sejarah ya ataupun historinya dari Widya Robotik sendiri di mana pada saat awal kita mengembangkan Widya Load Scanner ini dulu merupakan apa istilahnya project based di mana tahun 2019 kita mendapatkan request lah dari salah satu user dan partner kami juga ya, dari salah satu perusahaan BUMN konstruksi di mana kami mengembangkan load scanner ini pada awalnya tidak menggunakan laser lidar namun menggunakan kamera juga. Namun seiring berjalannya waktu kita membuat untuk menggunakan laser lidar ini di mana prototyping kami pertama di tahun 2020 kita pasang juga di salah satu perusahaan untuk yang semacam kayak batching plan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Di mana kami mendapatkan banyak feedback juga dan istilahnya mengetahui lebih dalam nih kira-kira pain point dari market ataupun pain point dari perusahaan-perusahaan itu seperti apa seperti itu. Jadi kebutuhannya ya tidak hanya dari sisi teknologinya namun dari sisi needs atau dari sisi requirement juga ada yang membutuhkan, oh ini kalau dipakai di project yang memiliki rentang waktu seperti apa. Maka dari itu kita membuat load scanner yang versi 2, di mana versi 2 ini adalah versi yang portable, dapat dipindah-pindah maupun dapat dilipat dari sisi tiangnya juga, seperti itu. Dan hingga saat ini kita juga banyak melakukan pengembangan juga dan banyak POC juga seperti itu untuk di area-area industri baik batching plant ataupun pertambangan juga seperti itu. Jadi tidak terbatas pada material-material konstruksi seperti pasir,
batu split atau yang material-material konstruksi lah, atau untuk pembuatan beton seperti itu. Namun juga material-material tambang seperti batu bara, terus material-material bauksit seperti itu, ataupun ada material tambang lainnya ya kayak semacam nikel, emas dan seperti itu. Nah, mungkin ini kurang lebih untuk perbandingannya ya, maksudnya perbandingan yang apple to apple seperti itu untuk dapat mengetahui bagaimana sih menghitung volume ya, mencari volume itu secara manual dengan load scanner seperti itu, di mana menggunakan rata-rata metode manual ini membutuhkan membutuhkan cara untuk menghitung selisih 9 titik. Jadi saat truk ini sudah masuk ke area pengukuran gitu dengan metode manual, ada orang harus naik ke atas truk, dia membutuhkan semacam kayak titik ya, menghitung 9 titik, jadi 3 di depan, 3 di tengah, dan 3 di belakang. Itu untuk menghitung selisihnya. Jadi apakah selisihnya ini untuk titik pertama misalnya 10 cm gitu. Lalu selisih keduanya ternyata lebih dalam lagi, selisihnya 20 cm gitu dari permukaan material hingga ke vessel bak truknya. Lalu permukaan ketiga berapa senti dan seterusnya sampai selesai, lalu dirata-ratakan sehingga kami melakukan estimasi sendiri untuk mencari volume itu hingga 5 sampai 10 menit. Dengan manpower itu bisa sampai 2 sampai 3 orang seperti itu. Nah, dengan metode manual juga itu juga ada yang menggunakan metode rata-rata ya. Jadi ketika bak truk atau DT ya, itu ingin mendapatkan ingin dihitung volumenya seperti itu hanya menggunakan rata-rata dari bucket eskavator yang dituangkan seperti itu. Contoh misalnya ada project material di tambang ya, atau di tambang batu bara misalnya. Dari eskavator ini menuangkan batu baranya ke DT, ke arah truk seperti itu, lalu dihitung dengan rata-ratanya itu misalnya berapa bucket gitu yang dituangkan, misalnya semacam kayak 18 seperti itu, ataupun 20 bucket seperti itu, dengan satu bucketnya misalnya 0,8 atau 1 sampai dengan 1 kubik seperti itu. Nah itu ya hanya menggunakan rata-rata seperti itu saja dari bucketnya. Lalu berikutnya dengan menggunakan metode rata-rata ritase. Nah ini yang cukup mengkhawatirkan ya, di mana ya istilahnya, hanya mengandalkan dari biasanya satu truk ini dapat membawa muatan itu berapa kubik seperti itu. Nah itu dikalikan berapa kali ritase dia berangkat, pulang, dan pergi gitu ketika membawa material. Nah itu menurut kami ya, ataupun kita melihat dari pain point dari klien-klien kami, dari user kami, itu mereka memiliki kekhawatiran terhadap dari sisi akurasi yang pertama. Jadi akurasinya ini user-user kami juga mengalami banyak, ada yang namanya loss material, ada yang namanya fraud juga, di mana biasanya kalau menghitung dengan ya itu tadi ya, tidak transparan seperti itu ya, ada yang banyak yang terjadi di lapangan lah, entah itu ya, sesuatu yang tidak kita ingin ketahui ya, misalnya macam kayak suap ataupun manipulasi data seperti itu, ataupun ada pun juga ketika menghitung dengan weight bridge, jembatan timbang, kami pernah menjumpai juga ketika di perusahaan konstruksi itu saat menghitung pasir, jadi material pasir ini dia dibikin berat dulu, jadi semacam kayak dikasih air gitu supaya dia berat. Nah, ketika dia masuk ke area jembatan timbang ya memang secara tonase atau secara berat itu menjadi lebih berat, namun ya itu tidak real ya, karena ada kandungan airnya juga di dalamnya seperti itu. Nah, terkait dari operator juga, jadi ya beberapa juga disampaikan ke kami juga, di mana hanya untuk membutuhkan mencari volume ataupun mencari berat seperti itu membutuhkan banyak orang juga, ataupun ya istilahnya checker atau operator seperti itu. Nah, dengan load scanner ini terkait dari operator itu hanya membutuhkan satu operator saja, sudah all in one, di mana operator ini dapat mengoperasikan software dari load scanner seperti itu untuk mencari volume, lalu untuk upload data dan lain sebagainya itu dapat dihandle dengan satu orang. Lalu tadi ya terkait dari proses perhitungannya hanya membutuhkan waktu 45 detik hingga 60 detik ya, atau 1 menit aja ya untuk satu kali scanning. Dengan kami juga menjamin akurasi yang ingin kami dapatkan seperti itu hingga 98,5%. Di mana akurasi ini dengan berdasarkan kita perbandingan perhitungan yang apple to apple ya dengan metode manual seperti itu. Ya, lalu beberapa industri juga ya yang kita juga coba masuki juga di sini ada yang sudah kami banyak portfolionya seperti itu, kita ada di industri konstruksi dengan industri beton ya seperti itu, di mana saat ini kita juga ingin eksplor lebih dalam lagi lah ke industri-industri yang lainnya juga di pertambangan,
Ya itu tadi yang tadi saya sampaikan, bisa di batu bara, bisa di emas, bisa jadi di nikel, bauksit dan material tambang lainnya juga. Lalu ada juga di industri ready mix ya, seperti untuk pembuatan beton gitu ya, untuk material-material misalnya dari semen ataupun pasir ya, batu split, batu apa namanya, batu-batu screening lainnya ya dan material-material lainnya juga. Lalu dari sisi pertanian juga itu di mana biasanya ada semacam kayak pupuk ataupun tanah timbun yang bisa kita hitung juga dengan load scanner. Jadi pada dasarnya teknologi ini tidak hanya untuk di satu industri saja ya, namun bisa diimplementasikan di berbagai sektor industri sebetulnya. Ya ini tadi untuk yang versi load scanner portable. Jadi di mana load scanner portable ini merupakan ya apa ya istilahnya ya, pengembangan berikutnya dari load scanner yang static seperti itu, di mana load scanner portable ini dapat dipindah-pindahkan dari satu area ke area yang lainnya, hanya menggunakan apa istilahnya, dengan bisa di towing seperti itu, dengan diderek pakai mobil seperti itu. Ini gambarnya belum ke-load semua atau ya mungkin di gambar ilustrasi di samping bawah sebelah kiri ini load scanner ini dia bisa di-towing dengan apa namanya, dengan alat towing di sini ya, itu diderek dengan menggunakan mobil atau bisa di-towing dengan truk juga ketika kita tahu kayak ada truk yang membawa motor Harley ataupun membawa mobil gitu di truk towing seperti itu, kita juga bisa menggunakan cara itu juga. Lalu load scanner ini kan dia tiangnya itu posisinya seharusnya berdiri semacam kayak tiang lampu. Ini bisa dilipat juga, jadi ketika dibawa dari satu area ke area yang lain pun tidak mempengaruhi lah ibaratnya dari sisi praktisnya seperti itu, best practice-nya. Secara konsep, secara teknis tidak ada bedanya dari yang versi portable maupun versi yang static, di mana dari sisi fungsi ya sama ya, maksudnya untuk mencari volume juga dengan durasi paling lama juga 1 menit seperti itu. Namun ibaratnya versi portable ini adalah versi yang ya yang portable lah, bisa dibawa kemana-mana, bisa lebih mudah juga untuk dioperasikan. Jadi perangkat komputernya juga sudah ada di sini semua, operator juga sudah tinggal mengoperasikan di sini juga. Jadi ini merupakan satu kesatuan utuh untuk teknologi untuk mencari volume material yang dibawa oleh truk seperti itu. Ya beberapa klien dan partner kami juga salah satu ya sebagian besar memang banyak ada di konstruksi, sedikit tadi saya sampaikan. Namun tidak menutup kemungkinan apa namanya, kita juga banyak potensial-potensial klien juga di area pertambangan juga. Dalam waktu dekat ini kita juga mau berangkat ada di area-area Kalimantan juga, ada di salah satu perusahaan apa namanya, energi ya atau tambang juga ya, itu ada di area Kalimantan Barat seperti itu. Ada perusahaan pertambangan batu bara juga di area Kalimantan Timur dan ya di Sumatera juga seperti itu. Nah, kita juga melakukan banyak POC juga. Barangkali nanti dari Bapak atau Ibu yang tertarik untuk melakukan POC atau ingin mencoba teknologi load scanner ini secara langsung seperti itu, kami sangat feel free, maksudnya kita bisa siap support lah untuk bisa memberikan solusi kepada perusahaan Bapak atau Ibu yang hadir pada siang hari ini, seperti itu. Kurang lebih dari saya juga sudah cukup. Dari Widya Robotics sendiri, kita office-nya ada di Jogja. Apa namanya, lalu berikutnya kita juga ada di Jakarta untuk representative office-nya, seperti itu. Dari saya juga sudah cukup. Ini saya kembalikan lagi ya ke Pak Julius atau Pak Daniel, silakan. Oke, terima kasih Pak Gatut, penjelasannya mantap sekali nih terkait LIDAR ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin bisa langsung open mic atau chat, tetapi jangan lupa nih, saya udah kirim di chat untuk absensi webinar. Nah, harap untuk diisi Bapak Ibu dan terima kasih untuk yang sudah mengisi. Sesi Q&A sudah dibuka, silakan Pak, Bu. Oh, ini ada Pak Albert ya. Izin bertanya, Pak, penggunaan teknologi LIDAR apakah bisa dipakai dalam semua kondisi, misalnya untuk cuaca atau iklim yang tertentu? Terima kasih. Monggo mungkin Pak Gatut atau Pak Amran bisa memberi penjelasan, Pak. Silakan. Ya, mungkin bisa dibantu oleh Pak Amran ya, terkait Siap, dari situasi atau kondisinya. Baik, terima kasih Pak Daniel ya. Terima kasih nih Pak Albert Pontus ya untuk pertanyaannya ya. Artinya apakah bisa dipakai dalam semua kondisi ya? Nah, tentunya untuk unit kami dengan model yang LS Portable atau NLS
statik ini untuk digunakan di kondisi malam hari ataupun siang hari bisa, Pak. Namun tidak bisa digunakan saat kondisi hujan. Dikarenakan memang sifat dari LIDAR sendiri memantulkan cahaya ya, Pak. Sehingga ketika nanti ada hujan, itu nanti cahayanya akan terbias. Sehingga datanya tidak akan baik atau bisa jadi akurasinya juga tidak akan tercapai sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan. Kemudian kami juga memberikan saran atau solusinya bagaimana supaya alat kami bisa digunakan dalam segala macam cuaca, itu bisa digunakan di indoor, Pak. Misalkan membuat sebuah dom atau seperti garasi besar begitu, sehingga nanti ketika ada kendaraan yang lalu lalang itu dalam kondisi hujan atau kondisi panas terik tetap masih bisa dilakukan pengukuran begitu. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan ke Pak Dhani. Mungkin Pak Albert Pontus ingin lebih jelas atau ada yang kurang jelas mungkin, Pak? Jelas Pak, makasih. Oke, kalau sudah jelas terima kasih Pak. Mungkin Pak Kuatorang tadi resen, monggo Pak. Ya, thank you. Sorry, lagi makan. Maaf. Assalamualaikum wabarakatuh. Pakai Kiki aja Pak panggil, karena namanya kagak bisa diubah ini, lupa saya ngubahnya gimana. Oh iya Pak, maaf Pak. Perkenalkan saya Kiki, mungkin dari Palembang. Di sini mungkin banyak masih masukan Pak ya. Saya surveyor juga, kebetulan di bidang LIDAR juga ikut gitu kan. Jadi memang dari topografi, LIDAR sampai ke drone, fotogrametri juga ikut gitu. Jadi memang ini teknologi memang LIDAR teknologi yang kita sering, tapi aplikatifnya beda-beda. Ini yang terima kasih sudah dipaparkan. Saya juga baru melihat bahwa untuk loading-loading yang dikonstruksi ada alat seperti ini. Terima kasih paparannya. Memang kita lihat bahwa di dunia masing-masing bidang itu beda-beda penggunaannya. Kalau di bidang konstruksi memang lebih cenderung volume, nanti kalau mereka ke material ya ke material, nanti kalau ke tanah timbunan mungkin ke pemadatan, nanti dalam skala besar. Kemudian juga ke batu bara lebih condong sih mereka untuk di stok mereka lebih condong ke tonasenya, malahan nggak ke volume mereka, malahan lebih ke tonase. Dan itu mungkin lebih banyak dibaca juga faktor-faktor mempengaruhi. Kebanyakan kalau perbedaannya mungkin LIDAR ini mungkin lebih cepat Pak ya pengukurannya. Saya ngerasakan juga, tapi memang kalau kami di pemetaan proses di atas mejanya lebih lama. Sebenarnya nggak lebih lama-lama banget sih, dengan teknologi sekarang bisa lebih head to head dengan pengukuran normal, tetapi butuh hardware yang luar biasa untuk mengolah sebuah data cloud point gitu. Kemudian mungkin ada coba Bapak sounding aja ke PTBA mungkin ya. Di situ ada mereka pengen cepat untuk pemuatan stockpile di kereta apinya, di babaranjangnya. Mungkin dengan alat Bapak ini lebih cocok untuk yang di sana, karena tipikalnya mirip-mirip untuk yang di truk gitu loh. Karena loadingnya cepat, mereka masukin cepat, mungkin dengan alat Bapak mungkin bisa lebih banyak membantu. Mungkin Pak Gatot ya, silakan ke sana. Kalau satu lagi Pak, mungkin masuk aja ke bidang kemarin ada kita dapat juga di bidang ini industri kayu. Jadi mereka juga penting itu melihat stok mereka. Tapi berkaitan dengan masalah harga ya seperti saya katakan tadi, harga yang kita tawarkan harus kompetitif. Jangan sampai cuma mau ngitung volume doang, tapi yang mereka harus bayarkan itu begitu besar gitu. Hati-hati juga. Ya, diperhatikan faktor biaya juga. Itu chip and fire lock-nya itu juga harus mereka butuh yang akurat. Tapi balik-balik mereka mau tonase juga. Jadi peralihan volume ke tonase itu kan ada densitas, itu dipelajari juga densitas masing-masing di bidang-bidangnya itu beda-beda disiplin ilmunya. Mungkin itu yang penting, bukan hanya volume doang.
Kalau di yang lain mungkin itu aja Pak masukan-masukannya. Tapi terima kasih ada alat canggih seperti ini. Moga-moga bisa saya share juga ke teman-teman yang lain. Thank you Pak. Oke, terima kasih Pak Yefta atas insight-nya nih. Juga mungkin ada tanggapan Pak dari Pak Gatut atau Pak Amran? Iya, baik. Terima kasih banyak Pak untuk informasi dan feedback-nya seperti apa ya. Kita sangat appreciate sekali. Betul, kita juga memang akan engage juga dengan perusahaan-perusahaan yang tadi juga Bapak sebut juga ya Pak ya. Dalam arti juga memang masih dalam proses juga dan betul Pak, terkait dari feedback-feedback yang kita juga sering dapat ya Pak dengan perusahaan tambang yang kita sudah berjalan hingga saat ini seperti itu Pak, di mana memang kebutuhannya untuk lebih banyak ke tonnage seperti itu Pak atau tonase seperti itu. Namun mungkin dari Pak Amran ya nanti bisa dibantu juga saat ini kita juga sedang dalam proyek untuk bisa mengkonversi nih dari load scanner ini. Jadi dari volume untuk dari hasil pengukuran volumetrik ini meter kubik, lalu dengan untuk ketika kita dapat semacam kayak data hasil survei gitu ya dari pihak ketiga, let's say misal seperti semacam kayak Sukovindo atau Geoservice seperti itu di mana misal seperti kayak batu bara ada data-data semacam bulk density-nya dengan kita sudah mendapatkan data bulk density tersebut bisa kita konversikan menjadi tonase seperti itu. Mungkin dari Pak Amran ada yang ingin ditambahkan terkait proses konversi ini Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Gatut. Jadi untuk pertamaannya dari yang tadi ya Pak, jadi memang solusi pengukuran volume ini akan menjadi solusi yang lebih murah ya Pak daripada jembatan timbang, di mana kami juga melakukan terus pengembangan sesuai dengan kebutuhan dari klien. Artinya masukan-masukan dari klien itu kami tampung dan di mana yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan dari prospek deal yang ada itu kami juga melakukan ya, artinya mengakomodir hal tersebut, di mana fitur untuk kedepannya memang dari sisi volume yang didapatkan itu nanti akan ada menginputkan sebuah data setup di sisi massa jenis dari barang atau muatan tersebut, di mana dari hasil perhitungannya itu nanti akan outputnya sebagai tonase begitu Pak, di mana tentunya itu membutuhkan data yang nanti bisa divalidasi dari sisi laboratorium ya. Jadi artinya sudah disertifikasi terkait dari material di set atau di tambang tersebut, misalkan dari Sukovindo begitu Pak. Mungkin dari saya itu dulu Pak. Saya kembalikan ke Pak Daniel. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Amran dan Pak Gatut untuk jawabannya. Mungkin Pak Yefta ada tanggapan lagi Pak? Pak Yefta cukup mungkin dengan penjelasan. Halo, Pak. Silakan Pak. Tadi saya yang mau nanya, tapi yang tadi itu bukan pertanyaan saya. Saya mau tanya yang lain juga. Oke, baik Pak. Ya, ini Pak, saya ini perkenalkan saya Yefta kami dari PT Adikarya. Saya ada beberapa pertanyaan soal tools yang ada ini. Yang pertama saya mau tanyakan, kan di sini peralatannya sudah bisa dimonting di banyak di air baku, di mana electricity-nya agak kurang. Apakah ini bisa dipakai dengan bantuan solar panel, atau berapa daya yang minimum digunakan untuk processing ini? Itu mungkin. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Mungkin saya bantu jawab ya Pak. Untuk konsumsi daya sendiri memang sifatnya karena LS kami yang rilis terakhir adalah portable ya Pak. Itu bisa dioperasikan menggunakan aki Pak. Kemudian untuk dayanya sendiri tidak lebih dari 150 watt Pak untuk dengan tegangan 12 volt. Jadi nanti inputnya itu kami masukkan ke inverter itu nanti yang menjadi listrik 220 Pak. Artinya jika diimplementasikan nanti dengan panel surya selama input dan outputnya seimbang, tentunya bisa Pak diimplementasikan atau digunakan dengan sumber arus atau listrik tersebut Pak.
Mungkin saya kembalikan ke terus Mas, kalau ini kan nanti kalau kan bagaimana ya metode jika ada kalibrasinya, terus kan ini menggunakan point cloud. Kalau dia pakai last correction tools atau gimana ya, kayak processing DSM ke DTM, saya kurang paham tadi soalnya. Terima kasih. Baik, mungkin masalah bagaimana untuk komparasi dari akurasinya ya Pak. Kalau untuk akurasinya memang kami lebih prefer untuk bagaimana bisa juga ada komparasi secara perhitungan manualnya Pak, sehingga memang tanpa ada pengukuran manual yang dibandingkan dengan sistem kami, tentu akurasi tersebut tidak akan tercapai. Begitu Pak. Oh ya, terakhir Pak, kalau untuk masalah cloud, Iya Pak, mohon maaf suaranya agak terputus Pak. Halo, Pak. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin jaringannya sedang mengalami gangguan. Setelah itu kita lanjut ke pertanyaan lain dari Pak Nanang dari PT Adiagraha, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi ya absensi dari yang sudah saya kirim di chat untuk data kita bersama. Terima kasih. Oke Pak, selanjutnya pertanyaannya adalah ada 5 ini ya Pak Nanang. Apa perbedaan topografi yang dihasilkan oleh LIDAR dengan pemetaan konvensional? Apa kelebihan dan keuntungan penggunaan pemetaan topografi dengan LIDAR? Apa keunggulan utama LIDAR dibandingkan metode lain seperti fotogrametri? Kemudian bedanya LIDAR dan airborne laser scanning? Berapa resolusi maksimal data LIDAR dan bagaimana LIDAR berbeda dari aerial atau satellite imagery. Mohon Amran atau Pak Gatot silakan. Baik, mungkin saya bantu jawab ya Pak untuk pertanyaan Pak Nanang ya. Jadi untuk yang pertama, apa perbedaan topografi yang dihasilkan oleh LIDAR dengan pemetaan konvensional? Ya perbedaan dari sisi teknologinya ya Pak, karena kalau untuk LIDAR itu kan kami mengumpulkan titik-titik atau diskrit yang nantinya akan menjadi sebuah metrik dan nantinya akan diolah menjadi point cloud begitu ya Pak. Jadi kalau pemetaan konvensional itu kan lebih banyak yang menggunakan citra ataupun juga ada juga yang menggunakan LIDAR, namun di mana teknologi LIDAR atau kemampuannya itu yang berbeda-beda Pak. Kemudian untuk yang kedua, kelebihan dan keuntungan penggunaan topografi dengan LIDAR ya. Keuntungannya begini Pak, jadi keuntungannya memang karena dia memiliki sifat membaca bagian permukaan ya Pak. Itu akan lebih mudah diolah begitu. Kemudian dibandingkan dengan data manual, di mana memang kan basisnya LIDAR itu adalah sensor jarak, di mana sensor jarak itu apabila di-compare dengan pengukuran secara manual itu bisa lebih mudah dipertemukan begitu Pak. Kemudian yang ketiga, keunggulan utama LIDAR dengan metode fotogrametri. Ya oke. LIDAR dengan fotogrametri beda ya Pak. Fotogrametri itu kan citra 3D dari berbagai macam sudut. Kemudian kalau LIDAR itu keunggulannya bisa menembus titik-titik yang dimana apabila secara fotogrametri itu tidak bisa dibaca, misalkan sebuah ada vegetasi, misalnya ini ada contoh ya, ada vegetasi yang di-scan gitu, kalau fotogrametri itu tidak bisa melihat data ground-nya Pak, tapi kalau LIDAR itu bisa sampai ke titik paling rendah. Kemudian untuk selanjutnya, apa bedanya antara LIDAR dan airborne laser scanning? Oke, sebenarnya hampir sama ya Pak, mungkin hanya spesifikasinya saja. Yang airborne laser scanning ini biasanya spesifikasinya lebih high ya, dan harganya juga lebih mahal. Kemudian untuk resolusinya, untuk resolusi yang kami pakai itu 20.000 sampai 300.000 Pak, point cloud per second. Kemudian untuk yang poin terakhir, bagaimana data LIDAR ini berbeda dari aerial atau satellite imagery. Tahu kami kemampuan LIDAR-nya Pak. Jelas untuk teknologi yang digunakan untuk aerial atau satelit itu jauh lebih
high dan lebih tinggi begitu. Itu mungkin saya kembalikan ke Pak Daniel. Terima kasih. Ya, semoga menjawab ya Pak Nanang. Selanjutnya pertanyaannya adalah apakah sensor LIDAR dapat menghitung volume material dengan maksimal seperti campuran pasir dengan bongkah dan bagaimana pengaruh sensor LIDAR terhadap kerapatan material dalam truk? Terima kasih. Oke, baik, saya bantu jawab ya Pak. Untuk Pak Aristo, apakah sensor LIDAR dapat menghitung volume material dengan maksimal dengan campuran pasir dan bongkah ya? Begini Pak. Jadi karena sifat dari LIDAR itu adalah membaca dari sisi permukaannya. Apabila ada material bongkah, namun bongkahannya itu tertutup atau rapat oleh pasir, itu tidak ada masalah. Namun apabila materialnya itu bongkahannya terlalu besar, dari sisi akurasinya tentu tidak akan tercapai dari nilai yang kami sampaikan hingga 98% gitu Pak. Karena akan ada rongga-rongga di dalam material tersebut. Begitu. Mungkin saya kembalikan ke Pak Daniel. Semoga cukup menjawab. Kalau pengaruh sensor LIDAR terhadap kerapatan material juga sama berarti jawabannya Pak? Iya, betul. Oke. Semakin rapat material tersebut, akurasinya yang dicapai akan semakin tinggi. Siap. Terima kasih Pak Amran buat jawabannya. Sekarang pertanyaan dari Pak Rizal dari PT SIM. Ada 3 pertanyaan. Berapa resolusi data LIDAR tadi sudah dijawab ya di pertanyaan sebelumnya seingat saya. Ya. Apakah pemindaian laser LIDAR dan airborne sama? Dan yang ketiga, berapa banyak untuk mengumpulkan data LIDAR? Baik. Mungkin kalau untuk 1 dan 2 itu udah sama ya dari pertanyaan yang tadi. Kemudian untuk poin yang ketiga ini berapa banyak untuk mengumpulkan data LIDAR? Mungkin waktu yang dibutuhkan begitu ya Pak? Untuk waktu yang dibutuhkan tadi sudah disampaikan ya. Jadi sekitar untuk muatan truk dengan ukuran sekitar 25 kubik itu dibutuhkan waktu sekitar 45 hingga 1 menit Pak. Kemudian untuk banyak datanya itu tentunya tadi sudah disampaikan per second-nya adalah sekitar 20.000 hingga 300.000. Artinya tinggal dikalikan aja Pak. Jadi tergantung dari waktu scanning tersebut berapa data yang didapatkan begitu Pak. Oke, saya kembalikan ke Pak Daniel. Terima kasih. Semoga menjawab nih Pak Rizal. Selanjutnya dari Pak Rusda dari SysDev. LIDAR apakah bisa untuk digunakan dalam pengukuran fuel atau liquid storage tank? Baik, ini terima kasih Pak. Pertanyaan yang bagus ya. Untuk saat ini memang kami belum bisa ya Pak untuk spesifikasi LIDAR-nya untuk mengukur muatan yang bersifat cairan ya. Jadi saat ini hanya material yang padat dan rapat begitu Pak. Semoga bisa ada teknologi nih ke depannya nih Pak. Betul, kalau memang LIDAR yang ke depannya ada yang teknologinya bisa untuk membaca liquid, begitu akan kami update Pak. Siap. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu, bisa di kolom chat atau langsung open mic, raise hand aja. Sembari menunggu, saya mengingatkan kembali, saya sudah mengirimkan link absensi ya untuk Bapak Ibu bisa isi sebentar saja sambil menunggu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Pak Daniel, ya izin masuk ya Pak. Mungkin tadi ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Amran, sedikit saya mau tambahkan Pak. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Mungkin ke pertanyaan Pak Aristo ya Pak ya. Pertama ya Pak ya, mungkin saya coba mau highlight Pak seperti itu. Jadi memang betul yang tadi disampaikan oleh Pak Amran juga ya, ada kaitannya dengan kerapatan seperti itu, ada campuran material juga ya dengan misalnya dengan pasir, dengan bongkahan yang besar seperti itu Pak. Di mana justru ketika dari sisi komposisi material ya Pak ya, dengan kepadatan misalnya pasir semua nih Pak nih, dengan mayoritas pasir seperti itu. Namun bongkahannya pun juga ada, namun tidak terlalu banyak seperti itu Pak. Dari sisi akurasi seharusnya tidak ada masalah ya Pak ya. Namun berbeda cerita justru ketika kebalikannya Pak. Misalnya dengan material ini banyak didominasi oleh material-material bongkahan, misalnya seperti batu-batu semacam kayak limestone gitu ya Pak, yang besar-besar seperti itu akan menciptakan suatu rongga, di mana rongga ini
adalah suatu apa ya, kalau sifat atau konsep dari laser itu kan dia menembakkan titik laser point cloud gitu ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Amran ya. Di mana laser atau titik point cloud ini dia tidak bisa menembus objek. Jadi bukan seperti kayak X-ray atau apa ya, ya kayak X-ray gitu ya bisa penembus. Kalau laser kan dia menembakkan dari cahaya gitu ya ke suatu objek dan akan dipantulkan lagi kepada lidarnya sehingga dia akan ke feedback. Nah itu data gap atau rongga yang ada di balik material-material bongkahan tadi yang besar-besar tadi itu akan terbaca ada material, padahal di situ hasilnya kosong seperti itu, Pak. Jadi ketika justru material-material yang besar-besar ini ketika ingin dihitung dengan load scanner itu ya dapat berpotensi untuk adanya atau kurang dari akurasi yang bisa diekspektasikan seperti itu, Pak. Lalu kedua tadi untuk sedikit menambahkan ya pertanyaannya dari Pak Rusda ya, Sisdev. Ini terkait dari LIDAR apakah bisa digunakan untuk pengukuran fuel atau liquid storage tank seperti itu. Jadi terkait dari liquid ya atau storage atau tank seperti itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Amran. Mungkin yang ingin saya highlight adalah untuk pengukuran dari load scanner ini pada dasarnya itu belum bisa semacam kayak yang menembus objek ya yang barusan saya sampaikan. Itu di mana saat ini kompatibelnya itu hanya bisa mengukur material yang bisa dibawa oleh bak truk. Contoh misalnya material-materialnya ada yang tidak terlalu padat nih ya, misalnya semi cair gitu. Mungkin ketika nanti kita ketahui untuk campurannya misalnya terhadap air ya, misalnya semacam kayak material yang berlumpur seperti untuk tailing bauxit misalnya seperti itu. Ketika vikositas kita sudah tahu material padatnya berapa persen seperti itu dan possible untuk bisa dihitung, selama dia baknya terbuka atau vessel terbuka itu masih bisa dihitung. Namun beda cerita ketika truknya ini adalah truk-truk semacam kayak truk ready mix gitu untuk ya truk mixer ataupun truknya ini adalah semacam kayak truk tabung seperti itu kayak di ready mix ada yang bawa semen gitu kan. Itu kan materialnya bubuk ya. Kalau dibawa bak terbuka kan terbang-terbang materialnya. Nah, itu kita hingga saat ini memang belum bisa untuk yang menembus objek seperti itu. Semoga menjawab, Pak. Baik. Terima kasih Pak Gatot buat tambahan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para peserta nih. Ada pertanyaan lagi. Selamat siang Pak, apakah teknologi LIDAR bisa mendeteksi dasar sungai atau kanal? Monggo Pak. Ya, baik. Oh ya, silakan Pak Amran. Silakan. Oke, mungkin sesuai topiknya ya Pak. Sebenarnya ini out of topic ya Pak, tapi mungkin untuk secara umum, secara general, jadi teknologi ini tidak cocok ya Pak untuk membaca dasar sungai atau kanal karena ada cairan di atasnya gitu Pak. Nah itu lebih tepatnya mungkin pakai teknologi sonar atau apapun itu yang memang digunakan atau diperuntukkan untuk di air gitu. Siap, terima kasih Pak Amran. Mungkin Pak Gatot tadi ingin menambahkan lagi nih Pak. Ini suara saya masuk ya? Ya, jadi mungkin sedikit menambahkan juga apakah bisa mendeteksi dasar sungai atau kanal seperti itu untuk secara teknologi ya, secara konsep ya. Mungkin kalau dari LIDAR sendiri kan laser ya, di mana tadi saya sampaikan laser itu dia akan menembakkan cahaya dan dia ketika sudah kena objek itu dia akan kembali lagi seperti itu ya. Nah itu ketika di sungai atau kanal itu kan dia akan terkena air, di mana cahaya kalau terkena air itu datanya itu akan menjadi bias. Nah itu sih salah satu mungkin faktor-faktornya kenapa teknologi laser atau LIDAR ya atau sejenis seperti itu tidak bisa di-applicated lah untuk mendeteksi dasar sungai atau kanal ini. Siap, terima kasih Pak Gatot buat jawabannya. Semoga menjawab Pak Ilham. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita akhiri karena topik kita kali ini lagi seru-serunya nih ya. Oh ada nih Pak Kiki. Udah ada pakai green laser, lihat aja di YouTube Airborne. Oh mungkin gimana apanya Pak? Oh ya, baik Pak, ini feedback yang sangat menarik juga Pak buat kami juga. Barangkali bila mana memang sudah ada teknologinya, kita bisa melakukan untuk development ke situ juga nih Pak nih. Terima kasih banyak ya dengan Pak Kiki ya, betul ya? Namanya ya, Pak Kiki. Ya, Pak Kiki, Pak. Siap. Terima kasih banyak Pak Kiki untuk feedbacknya Pak ya.
untuk green laser ya. Oke, selanjutnya Pak Iya, Zakin. Pak. welcome Silakan. di dunia ini Pak, di dunia stok Pak, di dunia volumetrik ini penting Pak. Gimana ya? Kebutuhannya memang buat teman-teman yang lain mungkin ya. Ada beberapa kebutuhannya ini sifatnya rutin Pak ya. Untuk audit mereka, untuk apa itu penting bagi mereka per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tiap tahun, atau kadang-kadang dalam skala besar misalnya kami pernah ngitung itu pakai yang lain susah, pakai fotogrametri, karena beda-beda kasusnya Pak, ada di dalam ruangan, di luar ruangan, ada kena air gitu, kadang-kadang berbagai macam banyak alat yang Bapak kembangkan juga itu sangat membantu untuk solusi di lapangan gitu loh. Gitu aja sih Pak, banyak gitu Pak bidang-bidangnya, bisa di hutan, kayu, bisa di pertambangan, bisa di mana Bapak tadi di konstruksi, itu all in kok, pakai semua itu. Ya, terima kasih Pak untuk insight-nya. Mungkin bisa buat future development ya bagi kita. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Zakin. Bagaimana tingkat akurasi LIDAR untuk material yang sifatnya basah atau memiliki MC yang tinggi? Mungkin ini maksudnya padat tapi basah kali ya Pak. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Zakin ya untuk pertanyaannya. Untuk akurasi untuk material yang sifatnya basah atau MC tinggi memang terus terang dari sisi kami sedang proses ya Pak. Artinya ada requirement dari calon klien yang nantinya akan diberikan sampel atau bagaimana komposisi vikositasnya antara material cairnya dan kepadatnya. Nah, itu untuk hasilnya nanti baru akan kami infokan begitu, karena memang belum kami uji. Gitu ya Pak, mohon maaf belum bisa menjawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dedi. Maaf Amran. Ya. Izin. Pak, ini dari Widya Robotik ini lebih condong ngembangin sendiri ya dari sisi lidarnya sendiri gitu. Apa memang ada pihak ketiga ini? Apa memang dari alatnya ngembangin sendiri gitu? Oke, untuk lidarnya, untuk sensornya kami beli Pak. Namun untuk aplikasinya atau softwarenya atau sistemnya kami kembangkan sendiri Pak dari nol. Oh, lebih itu lidar, kemudian ada manajemennya lebih ke arah kemudian bisa diupload ke web gitu kan, bisa kayak gitu ya, dikembangin ke arah sana ya. Oke. Ya, artinya software-nya juga aplikasi, sistem dan programmingnya itu kami develop sendiri Pak. Termasuk aplikasinya juga ya? Ya, betul. Perhitungan volumenya. Oke, thank you. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan, bisa di kolom chat atau langsung saja di unmute. Karena lagi seru-serunya ini pertanyaan. Iya tadi mungkin masukan yang tadi Pak, yang di Vikotik yang moisture tinggi mungkin ya, yang basah, karena kemarin barusan sekitar 2 minggu, 3 minggu yang lalu gitu, teman-teman di lapangan itu mau ke batubara, tiba-tiba lagi hujan, ada satu spot yang kosong, beneran kosong, kagak bisa diukur, karena memang basah gitu loh. Kita ambil dari beberapa sisi juga masih basah, itu nggak mau tembus gitu loh. Nah, itu mungkin jadi masalah juga di kemudian hari, batubara yang begitu basah, itu susah diukur gitu loh. Itu kejadian juga di kita. Gitu. Karena bawa alatnya banyak, ya salah satunya ya pakai alat yang lain gitu loh. Itu solusi dari kita. Tapi memang laser untuk air, lidar ya Pak ya, untuk terutama lidar yang sifatnya yang dipakai di terrestrial lidar itu memang kelemahannya kalau ketemu air udah ngacau dia gitu. Tapi kalau yang tadi Pak, yang airborne drone memang udah ada, tapi saya belum melihat alatnya gitu kan. Udah ada yang pakai green laser, udah bisa tembus ke dasar sungai. Itu udah enak gitu. Ya itu aja Pak masukannya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih masukannya. Itu nanti akan menjadikan acuan ya Pak. Mungkin jadi dari masukan Bapak ini kami bisa menjadikan solusi bagi kebutuhan Bapak begitu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin dari Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan atau memberikan insight atau sharing-sharing terkait LIDAR. Dipersilahkan. Sambil menunggu, saya kembali mengingatkan untuk mengisi form absensi yang udah saya share di kolom chat. Monggo diisi Bapak Ibu sambil menunggu atau menyiapkan jawaban. Atau mungkin dari tim Lenusa ada yang ingin ditambahkan? Pak Bintang, Pak Andrian mungkin?
sebagai orang geoteknik? Aman-aman. Rekan-rekan yang lain dulu aja. Siapa tahu masih ada yang pengen ngasih tanggapan atau pertanyaan. Siap. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu sebelum kita tutup, jika udah tidak ada. Oh, ada lagi nih dari Pak Reksi Patinggi. Apakah bisa dilakukan trial di perusahaan tanpa harus membeli? Gimana ya Pak tanggapannya? Silakan Pak. Silakan Pak Gatot, bisa dibantu. Oh iya, baik, izin saya jawab ya. Ini dengan Bapak atau Ibu Reski ya, Pak? Ya. Reski. Ya, untuk pertanyaannya, apakah bisa dilakukan trial di perusahaan tanpa harus membeli? Untuk saat ini kita masih bisa ya, Bapak atau Ibu ya. Dalam arti tadi beberapa juga program-program dari Widya Robotik hingga saat ini kita banyak melakukan POC dulu pada dasarnya proof of concept, di mana teknologi load scanner ini atau LiDAR load scanner ya, ini merupakan suatu teknologi yang cukup baru juga di Indonesia. Bahkan mungkin kalau jembatan timbangan sudah dipakai belasan puluhan tahun yang lalu seperti itu ya. Sehingga dari pemerintahan Indonesia pun mungkin sebagai lembaga sertifikasinya ada namanya metrologi ya. Itu kan juga memiliki perhitungan cara hitung tera misalnya seperti itu. Nah, untuk di metrologi sendiri untuk cara menghitung load scanner itu kita belum punya akses ke sana untuk UTTP-nya namanya, ukur timbang takar dan perlengkapan lainnya, sehingga masih cukup baru juga. Namun bagaimana solusinya atau gimana sih kita memberikan program nih kepada klien-klien atau calon user kami juga yang ingin mengetahui atau mencoba load scanner tanpa harus membeli dulu, ibaratnya seperti itu kan. Maksudnya kan ketika sudah langsung dibeli tiba-tiba tidak applicable atau tidak tidak cocok gitu untuk kebutuhan dari perusahaannya. Kita bisa untuk melakukan program POC, ya nanti ada kesepakatan tersendiri lah seperti itu Pak Reski untuk POC-nya seperti itu. Ada pertanyaan tambahan nih dari Pak atau Ibu Reski. Harganya lumayan ya Mas. Silakan. Wah, ya kalau nanti terkait dari harga, bisa lah nanti saya coba hubungi Bapak atau Ibu Reski ya Pak ya. Seperti itu. Terkait dari harga sendiri memang saya mungkin belum bisa untuk sampaikan di webinar hari ini seperti itu. Namun bisa saya sampaikan teknologi load scanner atau volumetric scanner ini ya di spesifik kayak di truk seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan masih teknologi yang cukup baru juga. Bapak atau Ibu ya peserta yang hadir pada di webinar siang hari ini bisa mencari juga nih di Google atau di platform lainnya juga, di mana mungkin Widya Robotics hingga saat ini ya masih menjadi salah satu atau bisa jadi yang dihitung jari lah untuk mengembangkan teknologi serupa yang kami build sendiri seperti itu. Memang sudah ada dari 1 atau 2 perusahaan juga ataupun dari beberapa perusahaan juga di area pertambangan. Namun biasanya itu sudah diimpor dari luar negeri seperti itu satu kesatuannya, sehingga ketika sudah masuk di Indonesia, oh ya siap Pak Reski, ketika sudah masuk di Indonesia harganya pun juga sudah bisa cukup lumayan mahal gitu seperti itu. Jadi ketika sudah masuk di Indonesia itu harganya bisa sampai 1,5 bahkan 2 miliar sendiri seperti itu, di mana dari alat dari load scanner sendiri itu bisa jadi harganya hanya semacam kayak 1/4 atau 1/5 dari harga yang tadi sudah saya sampaikan seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya affordable dan yang mungkin keunggulannya juga istilahnya karena kami mengembangkan alat ini sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika memang adanya dibutuhkan semacam kayak customized solution di mana biasanya untuk identitas truk nih misalnya perhitungannya menggunakan nomor lambung seperti itu. Biasanya pakai plat nomor, kita bisa melakukan customize yang bersifatnya minor seperti itu. Jadi dapat menyesuaikan juga dari sisi kondisi di lapangan maupun dari sisi terms and condition dari perusahaan Bapak atau Ibu juga untuk di-customize. Semoga menjawab ya Pak Reski ya. Maaf ini Bapak. Oke, maaf Pak Reski. Untuk Bapak Reski, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya. Mungkin Pak Amran ada tambahan Pak? Dari saya cukup Pak Daniel, sudah dijawab semua sama Pak Gatot, terima kasih. Baik. Mungkin Bapak Ibu ada lagi pertanyaan terkait LiDAR? Sebelum, kalau sudah tidak ada pertanyaan, boleh kita tutup
dengan sesi foto bersama. Mungkin bisa di open cam Bapak Ibu. Bentar. Nah, kita online ini jadinya. Oke, siap 1, 2, 3. Bentar, saya amankan data dulu. Lagi. 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Oke. Maaf tadi ke mute ya. Halo? Halo tes. Aman Pak Daniel. Oh ya, oke. Ya, sekali lagi ya sebentar. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Terima kasih juga spesial untuk Pak Amran dan Pak Gatot atas partisipasinya dalam webinar kolaborasi antara Lenusa Consulting dan Widya Robotics. Semoga ada insight-insight baru bagi Bapak Ibu peserta terkait LIDAR. Dan jangan lupa saya ingatkan kembali untuk mengisi absensi yang udah saya share di kolom chat sebelum kita akhiri. Terima kasih, selamat akhir pekan Bapak Ibu dan semoga bisa berkumpul dengan keluarga kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Terima kasih banyak Bapak.